petunjuk apa lagi yang lebih baik dibanding petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sering kita dapati dalam kehidupan kita, ketika seseorang misalnya ingin membeli rumah, dicek dulu sertifikatnya, ini status tanahnya apa, apakah IMB-nya sudah ada, SHM, atau misalnya sertifikatnya belum pecah, ini zona hijau atau zona kuning atau lain sebagainya, dicek detail. Dia tidak mau tertipu ketika membeli rumah. Begitu juga ketika membeli mobil, dicek bannya masih bagus apa enggak, tarikannya masih bagus apa enggak, kaki-kakinya, kopliknya dan lain sebagainya. Beli motor juga seperti itu, surat-suratnya resmi atau tidak, itu dicek detail, sedetail-detailnya. Kalau perlu saya tak pengen coba dulu mobilnya, jangan-jangan mobil atau motornya ini kelihatannya bagus, tapi ketika dipakai baru berapa kilo ternyata rusak, macet, mogok dan lain sebagainya. Kan banyak mobil casingnya, tampilannya bagus, tapi ketika dipakai belum lama langsung rusak. Begitu juga dengan ketika membeli rumah, dicek ini benar nggak sertifikatnya, dicek ke BPN. Oh benar, ternyata ini bukan tanah sengketa, bukan sertifikat sengketa. Itu dicek detail. Tapi kenapa ketika kita beragama, kok kita nggak mau cek? Ini dari mana kok bisa seperti ini? Apakah ada contohnya? Apakah Rasulullah SAW pernah mengamalkan? Apakah para sahabat pernah memberikan contoh? Enggak, kadang kita ditelan mentah-mentah sampai hal-hal yang tidak masuk akal sama sekali. Maka inilah ini teguh, inilah jadikan kita standar dalam beragama itu seperti itu. Kita dalam dunia saja kita bisa detail, kita bisa bertanya sedetail apapun, sejulit apapun, semenjengkelkan apapun, sampai misalnya salesnya atau orang yang mau jual kepada kita sudah dongkol. Kamu nggak percaya, sudah nggak usah beli gitu kan. Kadang kita kan seperti itu, sampai ada seperti itu. Tapi kenapa ketika kita dalam beragama kok tidak? Cek. Ini kayak ini baik, niat saya baik. Dulu orang kafir dulu sebagiannya baik kok. Niat baik itu bukan sebagai standar apa namanya kebenaran. Ya kalau niatnya baik, semua orang juga niatnya baik. Mohon maaf, pezina sekalipun juga niatnya baik kok. Kenapa Anda berzina? Saya ingin menafkahi keluarga saya. Banyak kok pezina alasannya demikian. Ketika ditanya, kenapa berzina? Niat saya baik, apa? Dan saya kan ingin menafkahi anak saya. Saya ingin misalnya membahagiakan orang tua saya. Berarti saya orang yang berbakti. Begitu? Ya tidak bisa. Enak sekali gitu. Itu standar dari mana gitu. Artinya kalau seperti itu dibolehkan, semua orang juga niatnya baik. Pencuri sekalipun juga niatnya baik kok. Koruptor, kenapa korupsi? Saya ingin menafkahi anak saya, biar anak saya bisa beli Lamborghini, biar anak saya bisa saya belikan pesawat, biar anak saya belikan helikopter, biar anak saya bisa pakai Rubicon ketika sekolah. Wow, ini keren ini. Lalu niatnya kan baik. Apa? Menafkahi keluarganya, ingin membahagiakan keluarganya. Koruptor alasannya juga demikian.